Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di lautan fantasi, dunia peran tempat Kaisar Dewa berhasil memainkan permainan penguasa. Bas, ledakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit, dan dua sosok tiba-tiba muncul dari balik puncak gunung jauh di ngarai. Yang satu berbentuk alien besar, dan yang lainnya berbentuk humanoid tetapi dengan tubuh seperti logam dan saling mengejar dengan gila-gilaan. Sepanjang jalan, tanah meledak satu demi satu, dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Arah terbangnya kedua sosok ini jelas merupakan arah Lise. Kam kehidupan sumber caotik alami, kam kehidupan logam dari kehidupan yang aneh, hanya saja bukan kam kultivator. Lise melihat kedua sosok itu, sentuhan kegembiraan muncul di matanya. Jika dia adalah orang kuat dari kam kultivator, Lise secara alami tidak akan bisa mengambil tindakan. Namun saat ini, kedua dewa kaisar perfeksionis yang kuat ini sama-sama kuat dari kubu lain, jadi Lise tentu saja menganggap mereka sebagai maksudnya. Ledakan, kam kehidupan logam humanoid yang melarikan diri di depan Lise begitu cepat sehingga dia bisa lolos dari puluhan miliar tahun cahaya dalam sekejap mata bisa melihat sekilas apa yang menghalanginya. Minggir! Kehidupan logam api itu meraung. Wow, dia melesat melintasi langit seperti nyala api dan kilat, menyebabkan udara di sekitarnya meledak dengan hebat. Pedang besar di tangannya bersinar dengan api hijau menghadap kepala Lise. Mencari kematian, sedikit rasa dingin melintas di mata Lise. Zeng, suara seperti benturan logam terdengar, dan armor deception yang menutupi tubuh Lise berubah dengan cepat. Armor cian itu langsung melebar hingga menutupi lengan Lise, seolah-olah dia telah menambahkan sarung tangan ke tinjunya. Wus, kaki Lise tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan seluruh tubuhnya terangkat ke langit. Ledakan, tinju berlapis logam itu meledak seperti kilat, langsung mengenai pedang api. Pedang itu terbang menjauh dan kemudian mengenai tubuh makhluk hidup logam api, seketika menyebabkan tubuhnya yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi membeku. Apa? Aku memukul dengan seluruh kekuatanku, dan dia menerimanya dengan santai. Mengapa kekuatan semacam ini terasa jauh lebih kuat dari milikku? Menurutnya, meskipun dia juga dewa kaisar kesempurnaan, bahkan jika dia baru saja menembus kesempurnaan kaisar dewa, ada kesenjangan antara dia dan pembangkit tenaga listrik veteran lainnya, tetapi itu tidak terlalu besar. Ledakan, gelombang kejut akibat tumbukan menyebar menuju tumbukan. Dan kamu, tolong berhenti juga. Lise tersenyum hangat pada makhluk hunyuan live bersisik ungu yang mengejar di belakangnya, lalu dia meninju lawannya lagi. Seolah membawa tinju agung alam semesta, ia jatuh dan langsung menghentikan kehidupan binatang bersisik ungu itu. Kam kultivator, apakah kamu mencari kematian? Setelah makhluk asing bersisik ungu kehidupan hunyuan dicegat oleh Lise, dia langsung marah dan melambaikan cakar raksasanya langsung ke Lise. Pada saat yang sama, dia juga meraung ke arah bentuk kehidupan logam api. Orang-orang dari kam kehidupan logam, bantu saya membunuh kultivator ini. Poinnya adalah milik Anda, saya hanya ingin dia mati. Mendengar ini, mata kehidupan logam api itu bersinar, dan dia mengambil keputusan dalam sekejap, mengayunkan pisaunya untuk membunuh Lise. Apakah kalian bergabung sekarang? Lise mencibir tanpa rasa panik. Dengan pemikiran di benaknya, Heaven's Meeting Sword muncul di tangannya, momentum dari dua kaisar dewa ini yang benar-benar meledak, bahkan Yanxin yang asli kaisar. Kalau tidak, apa gunanya bergabung? Jatuhkan semuanya, api karma, melebur ke dalam tubuh. Sambil berpikir, Lise mengaktifkan pola rahasia kedua pagoda sumber api merah karma di tubuhnya, dan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya, lautan darah yang luas berubah dari kehampaan menjadi kenyataan, dan gelombang tak terbatas yang terbakar dengan api muncul dari udara tipis, mengubah kehampaan tak terbatas itu seketika menjadi merah. Hua, aliran air api merah yang tak terbatas mengalir mundur menuju pusat pada saat yang sama, langsung mengembun di tubuh Lise, menyebabkan auranya meningkat hingga batasnya pada saat ini. Pedang 10.000 dao, bunuh. Heaven's Meeting Sword diayunkan, langsung membentuk cahaya pedang yang menyilaukan. Kemudian, seperti seberkas cahaya, saat itu muncul, ia telah melintasi kehampaan yang tak berujung, menuju ke arah binatang bersisik ungu dan sumber kehidupan yang kacau. Tertawa, dalam sekejap,
Cakar besar dari binatang bersisik ungu kehidupan Hunyuan terputus, dan kekuatan cahaya pedang tidak berkurang sama sekali, dan itu langsung menyerangnya. Dengan kekuatan cahaya pedang yang jauh melebihi kekuatan normal Li Ze 10.000 kali, makhluk asing bersisik ungu Hunyuan Life terbelah menjadi dua bagian tanpa perlawanan dan jatuh ke tanah hancur. Terlambat untuk diaktifkan. Kemudian, Li Ze mengalihkan pandangannya ke sisi lain, di mana bentuk kehidupan logam api sudah ada di udara. Ini, melihat makhluk asing bersisik ungu Hunyuan Life Course yang terbelah menjadi dua oleh pedang di kehampaan, bentuk kehidupan logam api itu ketakutan dan menatap Li Ze, bagaimana kamu bisa begitu sial untuk menyentuhnya segera saat kamu masuk. Ketika Kaisar Dewa yang begitu kuat mencapai kesempurnaan, dia berhasil membunuh Kaisar Dewa lain yang lebih kuat dariku hanya dengan satu pedang. Kekuatan semacam ini pasti mendekati kekuatan orang kuat yang baru saja memasuki puncak tingkat kehidupan Hunyuan. Apa yang harus saya lakukan? Dia merasa getir di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa semua orang yang bisa ikut berpartisipasi dalam permainan tuan ini adalah para jenius elit di antara Kaisar Dewa, hanya ada sedikit yang bisa melampaui Kaisar Dewa dalam kekuatan tempur sejati. Dia kebetulan bertemu seseorang ketika dia masuk. Dia menggunakan pedang. Dia pasti pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dia mungkin tidak lebih cepat dariku. Dalam sekejap, makhluk logam api ini memiliki ribuan pemikiran di benaknya. Melarikan diri, jelas sekali, baru saja memasuki Lord Game, bagaimana mungkin kehidupan logam api ini mau mundur atas inisiatifnya sendiri. Tubuhnya langsung meledak menjadi api merah yang besar, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya merah dan mundur ke belakang dalam sekejap kecepatan yang menakjubkan. Masih ingin pergi, mata Li Ze agak dingin. Sikat. Tubuh Li Ze gemetar di belakangnya, dan bayangan langsung terbentuk di ruang dan waktu di sekitarnya. Dia bergegas melewatinya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, bidang aliran air api karma yang dibentuk oleh pola rahasia pertama menara sumber merah karma juga menyebar dengan Li Ze sebagai intinya, menyelimuti kehidupan logam api. Ledakan, hanya dalam sekejap mata, Li Ze telah melakukan perjalanan puluhan miliar tahun cahaya dan mendekati bentuk kehidupan logam api dengan kecepatan yang sangat cepat. Medan arus api karma menyelimuti dirinya dan mengurangi kecepatannya ke tingkat terendah dalam sekejap instan. Ya Tuhan, dia sangat cepat. Sialan, ini adalah harta karun rahasia sumber kekacauan domain. Kecepatannya sangat cepat, dan jalur ruang dan waktu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Serangan yang kuat dan kecepatan yang cepat. Dalam informasi sebelumnya yang diberikan oleh Kam, tidak ada orang seperti itu di antara 100 Kaisar Dewa teratas, kesempurnaan. Bentuk kehidupan logam api sangat marah, dan ketika Li Ze berubah menjadi aliran cahaya dalam pengejaran, dia mengejarnya. Dia tahu dia sudah selesai. Waktu dan ruang dunia perang ini sangat stabil, jutaan kali lebih stabil daripada dunia sumber normal. Di sini bisa sangat cepat. Jika berada di dunia luar, bukankah mudah untuk melintasi seluruh dunia sumber? Jika pemahaman tentang ruang dan waktu begitu tinggi, bagaimana kecepatannya bisa lambat? Akui kekalahan, aku akui kekalahan. Setelah kehidupan logam api mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia sangat tegas. Kesadarannya mengaktifkan pola rahasia penyelamat nyawa pada token hitam seperti kilat udara tipis. Berlari sangat cepat. Melihat ini, Li Ze menggelengkan kepalanya. Dia kembali ke tempat sebelumnya, melambaikan tangannya dan menyimpan piala yang ditinggalkan oleh monster bersisik ungu Hunyuan Life, dan seluruh tubuhnya mendapatkan kembali aura biasanya. Amplitudo menara sumber api merah karma benar-benar kuat. Ia dapat membunuh Kaisar Ilahi hanya dengan satu pedang dan menyelesaikan kehidupan Hunyuan. Li Ze merasakan kekuatan yang kuat dan mendalam di tubuhnya, dan dia cukup bersemangat. Lihat poinnya lagi. Dengan pemikiran di benaknya, Li Ze sudah tenggelam dalam token hitam, dan informasi di layar cahaya juga berubah dengan cepat. Nomor seri permainan Lord, sempurna 00019. Nama, Li Ze, Kam Budidaya. Poin, 3. Kesempurnaan Kaisar Dewa peringkat, 4. Hahaha, saya membunuh dan mengalahkan 2 kesempurnaan Kaisar Dewa hanya beberapa hari setelah masuk. Dengan hanya 3 poin, saya menjadi yang keempat di antara kesempurnaan Kaisar Dewa. Ya, memang ada ekstrim lainnya. God Emperor Perfect yang kuat masih berperingkat di atas saya,
pikir Li Ze dalam hati. Namun, keseluruhan permainan Lord berlangsung selama 10.000 tahun. Pada awalnya, ada banyak God Emperor perfect, dan pertarungan mungkin akan terjadi menjadi sangat ganas. Nanti, jumlahnya akan berkurang, dan kekuatannya juga akan jauh lebih kuat. Tidak akan mudah untuk membunuhnya secepat itu. Menurut aturan pertarungan, selama kamu mengalahkan lawan, kamu bisa mengambil semua poin lawan. Artinya begitu kamu keluar, tidak akan ada kesempatan untuk kembali, jadi kamu harus berhati-hati dan hati-hati. Li Ze sangat percaya diri. Dia percaya bahwa hanya dengan satu lawan satu, melihat ruang sumber caotik yang tak terbatas, Kaisar Dewa yang tak terhitung jumlahnya tidak akan mampu menandinginya, tapi dia juga tahu betul bahwa ada puluhan ribu orang dari Kaisar Dewa yang sempurna dan kuat di dunia perang ini. Sulit untuk mengalahkan 4 musuh. Setelah dikepung oleh ratusan atau ribuan orang, ia akan mudah dikalahkan. Perlu kalian ketahui bahwa setiap partisipan di dunia perang ini adalah seorang God Emperor Consumation, dan tidak sedikit yang mampu meledak melebihi kekuatan tempur God Emperor Consumation biasa. Hanya beberapa ratus saja yang mampu membentuk formasi untuk bersaing para pendatang baru di sumber caotik tingkat tinggi. Yang kuat bersaing satu sama lain. Ada terlalu banyak Kaisar Dewa, tetapi masing-masing memiliki poin yang sangat sedikit. Jika kamu mengalahkan mereka sekarang, kamu akan mendapat terlalu sedikit poin. Lebih baik menunggu dan menunggu putaran pertama pertarungan dalam beberapa tahun sebelum mencari. Anda mungkin tidak dapat mengalahkan 2 dari mereka sesuka hati saat itu, Anda dapat menyelesaikan tujuan mendapatkan 10 poin. Sekarang, lebih baik berhati-hati, dan jangan pamer. Tempat ini adalah tempat persembunyian yang bagus. Pertama, jelajahi daerah sekitarnya secara perlahan. Jika kamu tidak ikut serta dalam pertempuran dengan Kaisar Dewa, tinggallah di sini sebentar. Kemudian, Li Ze menenangkan auranya, terbang pada ketinggian yang sangat rendah di sepanjang permukaan bumi, dan mulai menyapu area sekitarnya dengan radius triliunan tahun cahaya dengan kekuatan sucinya Dewa Kaisar di sepanjang jalan. Ayo pergi, cari tempat menginap dulu. Li Ze dengan cepat menemukan gua yang relatif pribadi dan terbuka di ngarai aslinya, lalu duduk bersila. Lain kali, saya akan berlatih kultivasi di sini sebentar. Li Ze menutup matanya rapat-rapat, dan fluktuasi sajak Tao yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Seluruh dirinya secara bertahap memancarkan aura halus, dan dia jelas mulai memahami dan mempraktikkan Tao tertentu. Dengan sebagian besar pikirannya tercerahkan dan sebagian kecil waspada terhadap situasi sekitarnya, Li Ze bermeditasi di gua ini. Di kota fantasi, di alun-alun tempat banyak orang kuat Hunyuan menyaksikan pertempuran, banyak orang kuat Hunyuan dari 6 kubu besar memperhatikan situasi di 111 alam pertempuran, ada yang senang, dan ada yang mengerutkan kening. Jika Anda memilih salah satu dari Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam perang dan menempatkan mereka di dunia sumber, mereka pasti akan menjadi yang teratas atau bahkan ahli teratas. Namun ketika mereka semua berkumpul untuk berduel, kesenjangannya akan menjadi dengan cepat tercermin. Lebih dari 2 juta orang berpartisipasi dalam pertempuran dengan Kaisar Ilahi. Beberapa memiliki fondasi yang kuat, beberapa memiliki pencerahan dan pencerahan yang tinggi, dan beberapa memiliki harta rahasia yang kuat seperti Luo Feng. Meskipun ranahnya adalah milik Kaisar Dewa pada tahap awal, kekuatan tempurnya telah mencapai tahap tengah Kaisar Dewa. Namun demikian, kurang dari sebulan setelah dimulainya permainan Lord, lebih dari 30% Kaisar Dewa yang berpartisipasi telah jatuh atau tersingkir. Hanya pelaku kejahatan sejati, yang tak terkalahkan di level yang sama, dan bahkan mampu bertarung lintas level, yang dapat bertahan sendirian dan aman hingga sekarang. Sebagian besar lainnya mulai bersatu di antara kubu masing-masing. Di aula utama tempat Lord Hunyuan berada di bagian belakang. Lusinan penguasa sumber caotik juga menyadari situasi di dunia perang. Orang tua, menurutmu pria kecil bernama Li Ze itu terlalu jahat? Wu Chuanyin berkata dengan emosi, aku tidak menyangka kekuatannya telah mencapai tingkat seperti itu, apalagi bertarung untuk tempat pertama dan mengalahkannya, semua Kaisar Dewa. Tidak ada masalah untuk finish di 10 besar. Meskipun Li Ze hanya mengalahkan 2 peserta dalam pertempuran, kekuatan yang dia tunjukkan dapat dengan mudah dideteksi oleh penguasa sumber caotik. Itu jauh lebih unggul dari Kaisar Dewa normal, dan bahkan hampir tidak sebanding dengan makhluk sumber caotik tingkat tinggi yang baru saja melakukannya menerobos. Hahaha,
Jika saya tidak mengetahui kekuatannya, mengapa saya mengusulkan untuk bertaruh pada 3 dunia sumber menengah? Yuan berkata sambil tersenyum, kerugian terbesarnya adalah waktu kultivasinya terlalu singkat, tapi dia dapat memulai jalur alam semesta batin. Dia tidak lemah sama sekali. Yah, tidak hanya itu, jarang sekali dia begitu berhati-hati, dan dia begitu kuat sehingga dia tidak membunuh secara sembarangan. Xing Mang juga berkata, jika dia benar-benar bisa memimpin jalur budidaya kosmik di masa depan, saya khawatir kekuatannya akan segera melampaui sedikit dari kita, dan Yuan senior terikat. Sementara para penguasa Hunyuan dan Hunyuan yang kuat dari luar sedang menyaksikan pertempuran dan berdiskusi. Di ranah pertempuran ke-27 di tahap tengah Kaisar Dewa, Luo Feng sedang duduk bersila di atas batu besar di dalam gua, meminum sebotol anggur perlahan. Saat pertama kali memasuki dunia perang, dia juga tidak memilih untuk langsung memburu Kaisar Dewa lainnya. Tiba-tiba, aliran cahaya melintas, dan 3 sosok muncul di dalam gua pada saat yang bersamaan. Pertahanan Kaisar Dewa Klan Menara Giok sangat kuat sekarang. Mari kita beristirahat di sini untuk memulihkan kekuatan kita. Harimau raksasa bersisik hitam di antara ketiga sosok itu menyelesaikan kata-katanya dan berhenti bergerak maju. 2 sosok binatang raksasa di sampingnya juga memandang dengan waspada ke arah pemuda berambut hitam pendek yang duduk bersila di bagian terdalam gua. Seberapa luas setiap wilayah pertempuran? Ada banyak Kaisar Dewa di tahap tengah. Pada awalnya, semua orang sering bertemu dengan Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam perang. Tapi sekarang lebih dari sebulan telah berlalu, dan semakin sedikit Kaisar Dewa yang berpartisipasi perang. Bagaimana kalau bertemu mereka di gua? Sangat langka. Luo Feng duduk di sini bermeditasi selama sebulan, dan ini juga pertama kalinya dia bertemu Kaisar Dewa lain yang berpartisipasi dalam perang. Yang paling penting adalah mereka yang berasal dari kam kehidupan Hunyuan. Luo Feng berdiri, dan harta rahasia tertinggi pedang Wumo langsung muncul di tangannya. Gemuruh. Saat berikutnya, kedua belah pihak bergerak pada saat yang bersamaan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.